Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya, puji Tuhan di hari yang indah ini kita boleh sama-sama masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari pergunakan waktu yang ada Bapak Ibu untuk kita boleh merenungkan kasih setia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Atas apa yang telah Kau perbuat bagi setiap kami. Orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu telah Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami ke tata kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan penuhi hati kami Tuhan. Ya Yesus, kemuliaan berkati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, amin, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian
Engkau Allah yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hadir. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat tanganmu, katakan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidup kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. Segala pujian. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hadir bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah berhenti bagi setiap kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup beserta denganku selamanya. Terima kasih ya Yesus, haleluya. Mari puji nama Tuhan yang hidup, mari sembah Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, haleluya. Tiada larayana masyikara, kuria kata para larayana kasih kara larayana basyir, guru arana makasih di kara laraya basyir. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami tak dapat hidup tanpa kasih setiamu. Terima kasih Bapa, Kau telah menyerahkan anak-Mu untuk menghidupkan kami. Tiara basi karalarayana kasih ata para yara basyere. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Allah yang memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Tiara basi karalarayana basyere karayana. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kina baraya rabasyere di kalaraya basyere.
Setiap hati menyembah-Mu Tuhan. Biarlah raya bakasnya, biarlah raya bakasnya. Terima kasih Tuhan, ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Engkau telah memelihara kami dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhir. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberkati kami
dengan firman perkataanmu yang ajaib. Dan terima kasih Tuhan untuk hidupmu yang ada di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, Allah yang sungguh baik. Amin. Mari kita semua bertepuk tangan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, amin. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu.
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita untuk nama-Mu, untuk kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami teguhkan hati kami bersama firman-Mu. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ku dapat di dalam-Mu, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi kami Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu menggenapi firman-Mu Tuhan, dan tidak ada satupun firman-Mu yang gagal Tuhan. Terima kasih Bapa.
jemaat Tuhan katakan sama-sama. Kau Yesus Tuhan tak pernah gagal. Tak pernah gagal firman-Mu. Kau pasti genapi. Kau pasti genapi. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, amin. Tak pernah gagal firman-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sama-sama sembah Tuhan. Kau Yesus Tuhan, tak pernah gagal Tuhan. Amin. Oh firman-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu, semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingat firman-Mu. Kau pasti genapi, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi. Oh semua firman-Mu. Amin. Bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Pengakuan iman ini akan meneguhkan jiwa dan hati kita sepanjang umur hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, pimpinan-Mu yang sudah menyertai kami di tahun 2021. Dan di awal minggu 2022 ini kami bersyukur kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dari rumah kami masing-masing dengan hati yang tertuju kepadamu untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur anugerah-Mu limpah atas kami. Sekarang kami buka hati itu firman-Mu, Roh Kudus yang mulia, cerai hati pikiran kami. Ukirkan firman-Mu di hati kami supaya seluruh hidup kami sungguh menjadi pancaran bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Shalom Bapak Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sangat bersyukur kita boleh melewati tahun 2021
dengan gonjang ganjingnya persoalan yang dialami oleh manusia secara umum di seluruh bumi ini pada masa pandemi. Kita bersyukur Tuhan tetap menguatkan kita di segala situasi. Dan lebih dari itu kita bersyukur Tuhan terus membawa kita bertumbuh dalam kedewasaan, dalam pengenalan, dalam memiliki firman, memiliki karakternya. Puji Tuhan saudaraku, dikasih Tuhan. Demikian juga saya memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita di tahun-tahun yang silam, maka tahun-tahun yang akan datang 2022 sampai seterusnya, sampai kita tinggalkan bumi ini, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, untuk supaya kita bisa semakin mantap memasuki tahun 2022 ini, kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Kita jangan mau digoyahkan oleh informasi-informasi yang kita dengar dari dunia. Kita dengar dari medis, kita dengar dari ilmu pengetahuan. Kita mendapatkan laporan-laporan tentang keadaan bumi, keadaan cuaca, keadaan berbagai hal di muka bumi ini. Jangan membiarkan hati kita digoyahkan oleh segala informasi yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Sebab bagaimanapun juga kita sudah tahu persis Tuhan sudah menyampaikan kepada kita sejak ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dan secara khusus disampaikan kepada kita di masa perjanjian baru ini bahwa Tuhan tidak akan lagi mempertahankan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Tuhan sudah mempersiapkan sebuah dunia yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, kita harus melihat kepada apa yang Tuhan katakan dalam memandang, menilai zaman ini, menilai dunia ini. Itu sebabnya jangan kita membiarkan diri kita digoyahkan oleh segala informasi yang kita dengar tentang hal yang akan menimpa bumi ini, dunia ini dengan seluruh penduduknya. Mari kita melihatnya dari kacamata Tuhan. Memang Tuhan sudah mengatakan hari-hari semakin jahat. Karena manusia semakin hari sudah semakin mencintai dirinya, beri diri dikuasai oleh dosa dan hawa nafsu. Dosa dan hawa nafsu dan setan kuasa gelap semakin memperbudak manusia yang hidup tidak menuruti apa yang sudah Tuhan katakan. Tetapi tidak boleh demikian dengan kita umat Tuhan. Kita harus melihat hidup di dunia ini dari kacamata perspektif kerajaan surga. Memang dunia ini tidak akan Tuhan pertahankan lagi. Tapi kita masih ada di dunia ini karena Tuhan mau kita melakukan sebuah tugas yang Tuhan ingin kita lakukan. Yaitu menjadi saksi kebangkitan Kristus. Memberitakan kasih menjadi berkat bagi sesama kita. Supaya mereka boleh memberi diri diperdamaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memperoleh keselamatan sama seperti kita. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Saudaraku, jangan kita digoyahkan oleh segala informasi-informasi yang dunia suguhkan kepada kita di dalam menilai zaman yang mereka sedang hadapi dan yang akan mereka hadapi. Tapi kita melihatnya dari kacamata Tuhan, dari perspektif kerajaan surga di mana kita berasal dari sana. Kita adalah warga kerajaan surga. Nah untuk itu saudaraku dikasih Tuhan, perenungan kita di tahun 2022 di minggu pertama ini, saya beri judul Kepastian Bersama Tuhan menyongsong tahun 2022. Kepastian bersama Tuhan. Para kekasih Kristus, seperti tadi saya katakan di awal, kita tidak boleh mengukur hidup kita, perjalanan hidup kita berdasarkan informasi dunia ini. Tapi kita harus memantapkan hati, memantapkan pikiran dan seluruh diri kita berdasarkan apa yang sudah Tuhan katakan. Sebuah dasar yang teguh, sebuah dasar yang kokoh, yang solid. Di mana di atas dasar ini kita membangun hidup kita dalam perubahan zaman yang tidak mungkin bisa menggoyahkan kita. Mengapa? Karena kita membangunnya berdasarkan landasan yang solid dan teguh. Kepastian ini terjamin berdasarkan beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali supaya kita dikuatkan. Yang pertama adalah bahwa
Haruslah kita selalu ingat dan selalu sadar, selalu teguh di hati kita bahwa yang berkuasa atas surga dan bumi ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus yang maha mulia. Sebagaimana Tuhan sudah cetuskan sebelum Tuhan naik ke surga, setelah dia melakukan tugas penebusan ketika dia menjadi manusia. Sebelum dia kembali naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa, dia mengatakan satu kalimat yang sangat prinsip dan sangat penting. Dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Memang Tuhan Yesus sebelum dia melakukan penebusan, dia adalah penguasa surga dan bumi. Tapi ketika dikatakan kepada kita setelah Tuhan mati dan bangkit sebelum naik ke surga, dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini sungguh ada berkaitan dengan kita, gerejanya. Karena ketika dia menjadi manusia, dia melakukan karena kita dan untuk kita ada di posisi kita. Itu sebabnya kuasa yang Tuhan berikan, atau kuasa yang Bapa berikan, serahkan kepada Kristus, itu ada kaitan dengan kita, gerejanya. Jadi yang pertama saudaraku, kepastian kita bersama Tuhan mengarungi sepanjang umur hidup kita di bumi ini, secara khusus di tahun 2022 ini, kita harus dasarkan yang pertama, bahwa yang menguasai, berkuasa atas langit dan bumi, surga dan bumi ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kuasa yang Tuhan miliki dari Bapaknya, itu ada kaitan dengan kita, gerejanya. Karena Tuhan Yesus melakukan penebusan sekali lagi di posisi sebagai manusia. Karena manusia, yaitu untuk kita yang percaya kepadanya, yaitu gerejanya. Landasan yang kedua atau alasan yang kedua, kepastian kita bersama Tuhan dalam mengarungi hidup kita sepanjang umur di muka bumi ini berdasarkan apa yang sudah firman Tuhan katakan, bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita bukan orang yang seperti manusia pada umumnya penduduk muka bumi ini. Tapi setiap kita yang telah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita secara pribadi, dan percaya dengan hati bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Kita yang mengaku demikian dan percaya demikian, kita bukan orang-orang seperti kebanyakan orang penduduk muka bumi ini. Tapi kita sudah diperhitungkan dan termasuk menjadi anggota tubuh Kristus. Kita memiliki kesatuan dengan diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepastian kita bersama Tuhan bukan saja hanya karena Tuhan Yesus diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Tapi lebih dari itu, kuasa itu ada kaitan dengan kita. Karena ada kesatuan yang utuh, yang kuat antara kita, orang percaya, yaitu gerejanya, yang disebut tubuh Kristus, dengan Tuhan Yesus adalah kepala gereja itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dua hal ini perlu kita renungkan dengan mendalam semua kita kepada hal-hal berikutnya. Tuhan kita adalah penguasa surga dan bumi ini. Sementara kita adalah bagian dari dirinya. Bagaimana mungkin tidak ada jaminan kepastian dalam kita menjalani hidup hari-hari kita di bumi ini. Apalagi mengingat kesementaraan kita di bumi ini. Karena ada misi, ada visi Tuhan, kehendak Bapa yang harus kita lakukan. Tentu kepastian penyertaan Tuhan adalah sebuah jaminan yang tidak bisa digoyahkan. Tidak bisa digoyahkan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Alasan yang ketiga, jaminan kepastian kita bersama Tuhan dalam mengarungi hidup di tahun 2022 dan di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan menjamin bahwa apa yang menimpa di dunia ini atau apa yang menjadi hukuman bagi penduduk dunia ini, baik oleh karena kecerobohan, kesalahan, keserakahan, kejahatan mereka, atau dalam schedule rencana Allah kekal,
berkenan dengan penimpaan murka Allah atas penduduk bumi ini, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita tidak akan ditimpa oleh murkanya bersama dengan orang-orang fasik di muka bumi ini. Dalam segala keadaan. Sebagaimana Tuhan katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-9, firman Tuhan melalui Rasul Paulus disampaikan kepada kita gerejanya yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menyampaikan tentang keadaan akhir zaman, apa yang akan menimpa penduduk bumi ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi poin yang ketiga, jaminan kepastian Allah bersama dengan kita berkenan dengan keadaan dunia ini, Bapak Saudaraku, yang dimana dunia sekarang sedang digonjang-ganjing baik oleh alam maupun oleh kondisi hidup manusia itu sendiri dan hubungan sosial mereka satu sama lain maupun oleh ilmu pengetahuan atau kedokteran, itu tidak akan bisa menggoyahkan umat Tuhan yang memiliki kehidupan dari Allah. Alkitab mengatakan jelas, Allah tidak akan menimpakan murka kepada kita bersama-sama dengan penduduk dunia yang fasik ini. Para kekasih Kristus, oleh sebab itu di poin ketiga ini, hendaklah setiap anak Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dalam kesadaran ini. Jangan hidup mengikuti gaya dunia ini. Supaya jangan sampai kita mendapatkan pendisiplinan dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan juga oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11. Yaitu berkenaan dengan orang-orang di mana mendapatkan pendisiplinan dari Allah. Supaya mereka jangan dihukum bersama dengan dunia ini karena mereka tidak menaati firman Allah. Memang ada anak-anak Tuhan akan mengalami pendisiplinan rohani dari Tuhan oleh karena ketidaksungguhan mereka dalam mengiring Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan pendisiplinan itu dilakukan supaya kita orang-orang demikian jangan dihukum bersama-sama dengan dunia. Tetapi sesungguhnya kalau kita dengan serius dan sungguh-sungguh menghormati dan hidup takut akan Tuhan dengan dikuasai oleh firman Roh Allah, maka apa yang akan menimpa penduduk dunia ini tidak akan menimpa kita bersama dengan orang fasik. Karena Allah sudah menetapkan kepada kita yang sungguh-sungguh takut dan hormat akan Tuhan itu akan menerima anugerah yang limpah, kasih sayang dari Tuhan. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku di poin ketiga ini, kita sebagai Tuhan secara pribadi, yuk mari kita jaga hati kita. Jangan sampai kita mengikuti pesta pora dunia ini. Sehingga kita ikut dalam kesesatan, kerusakan penduduk dunia. Sehingga ketika murka itu datang, kita ikut mendapatkan sebuah pendisiplinan dari Tuhan. Atau sebelum hari murka datang, mendapatkan pendisiplinan dari Tuhan. Oleh sebab itu di poin ini saudara-saudaraku, mari kita selalu mawas diri. Selalu kita mengingatkan, memperingatkan jiwa, pikiran, perasaan kita. Supaya kita tahu bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang sudah menjadi Tuhan atas kita, Yesus Kristus, yang harus kita hormati, kita junjung tinggi, kita takuti di seluruh hidup kita. Supaya kita bukan saja lepas dari murka yang akan datang, tetapi kita juga tidak akan mendapatkan pendisiplinan Tuhan oleh karena ketidaktaatan, oleh karena ketidakberimanan, atau oleh karena tidak takut akan Tuhan. Itu poin yang ketiga, Bapak Saudaraku. Poin keempat, kepastian kita bersama Tuhan memasuki tahun 2022 dan sampai berikutnya, Allah menjamin dengan firman-Nya bahwa kita yang ada di dalam Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman. Sebagaimana dikatakan kepada kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 yang berbunyi demikian, saudaraku. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka
bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa tidak ada penghukuman bagi kita anak-anak Tuhan? Jelas karena Allah sudah menjatuhkan penghukuman ke atas kita di dalam penghukuman yang ditimpakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Sehingga dengan sangat tepat Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat penting berkenaan dengan hal ini. Dia mengatakan kepada kita di Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Maksudnya saudaraku dikasih, setelah Allah menjatuhkan seluruh penghukuman atas dunia ini, seluruh penduduknya ke atas diri Kristus Yesus atas kayu salib, maka Allah sudah selesai menghukum penduduk dunia ini. Tetapi setelah itu seluruh penghakiman dan penghukuman terhadap penduduk muka bumi ini jatuh ke tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Karena Yesus Kristus telah menanggung penghukuman kita sehingga seluruh umat manusia yang ada jatuh di tangan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita yang ada di dalam Kristus, Kristus telah menanggung hukuman itu ketika kita percaya menerimanya. Maka Tuhan memperhitungkan kesalahan kita, kejahatan kita sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib karena kita. Bukankah Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Dia tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan atau kita menjadi kebenaran Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Sehingga dengan demikian di poin keempat adalah jelas Bapak Saudaraku bahwa kita yang ada di dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman, melainkan kita sudah mengalami atau sudah menjalani penghukuman Allah di dalam Kristus. Dan jauh lebih lagi ketika kita ada di dalam Kristus, kita dilahirkan dari kebenaran. Dan oleh kebenaran, dalam kebenaran memiliki kebenaran Kristus. Dengan demikian sungguh di dalam Kristus, kita yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi kita. Karena Allah sudah menyelesaikannya bagi kita di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita hidup kesadaran ini, maka kita akan sungguh-sungguh mengalami sebuah kekuatan dari roh Tuhan di batin kita ini. Poin yang kelima yang terakhir. Kepastian kita dalam menyongsong tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya bersama dengan Tuhan adalah sebuah jamin yang kuat. Karena Allah menjamin dengan firman-Nya bahwa Tuhan itu sudah berkenan berada di pihak kita dalam tanda kutip. Tuhan sudah berkenan menjadi pembela kita. Karena kita sudah dimiliki olehnya dan kita percaya penuh kepadanya. Dia memberikan apa yang Dia sudah berikan kepada kita dan kita perolehnya. Maka dikatakan kepada kita Tuhan di pihak kita dalam tanda kutip ini Bapak Saudaraku. Sebagaimana dikatakan kepada kita di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan seterusnya. Saya akan bacakan buat kita Bapak Saudaraku. Perhatikan, simak baik-baik apa yang Tuhan katakan di Roma 8 ini mulai 31 sampai ke 39. Bagian ini perlu saya bacakan ulang kepada kita supaya hati kita menjadi teguh dan kuat oleh karena firman Allah. Roma 8 ayat 31 demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu kalau kita baca bukan lagi jika, tapi karena Allah di pihak kita, ketika kita sudah memiliki kepastian iman dalam Kristus, siapakah yang akan melawan kita? 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Oh, luar biasa 32 Bapak Saudaraku. Maksudnya Bapa kita di surga bersedia mengorbankan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu. Dia rela korban karena kita. Apakah lagi yang Tuhan tidak bersedia berikan kepada kita? Yang terbaik sudah diberikan.
Apalagi hal-hal yang lain Bapak Saudaraku. Sehingga dikatakan kepada kita, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Untuk hidup dalam kemenangan, dalam kemuliaan yang sudah dia gariskan buat kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jawabannya tidak ada. Karena penguasa satu-satunya adalah Tuhan Allah kita dalam Kristus Yesus. Yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Memberikan hidup kekal kepada kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hakim yang tertinggi yang maha adil itu sudah menyelesaikannya. Dan dia membenarkan kita, siapakah lagi yang bisa menghukum kita atau mempersalahkan kita. Tidak ada seorang pun. 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah Bapak Saudaraku, dalam terjemahan kita menggunakan kalimat tanya atau kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, yang hendak mengatakan kepada kita, siapa yang akan menghukum kita? Kristus itu pembela kita. Yang telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Tidak seorang pun lagi yang sanggup menuntut, mendakwa kita, termasuk setan. Karena Yesus jadi pembela kita. Pembela yang sudah memenuhi keadilan dari Bapaknya. Sehingga tidak ada satupun pendakwa yang bisa menuntut kita di hadapan Kristus, di hadapan Allah. Terlebih lagi Kristus sendiri telah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada saudaraku. Jadi kalau kita menderita di muka bumi ini bukan karena kejahatan kita, tapi karena kita menderita karena nama Kristus, karena kebenaran, karena Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada anak Tuhan mengalami penderitaan di luar yang saya sebutkan, itu adalah penderitaan yang tidak seharusnya. Memang ada anak Tuhan yang menderita karena kesalahan, karena kelalaian, karena kebodohan, karena tidak mementingkan perkara rohani. Tetapi secara prinsip ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hidup oleh firman dan roh Allah, oleh hasil karya Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami penderitaan kecuali menderita karena kebenaran, karena nama Tuhan Yesus, karena Injil Tuhan kita, karena Alkitab ini Bapak Saudaraku. Penderitaan demikian adalah penderitaan yang membawa kemuliaan. Ayat 36 dan seterusnya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah maupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Dari perikop yang kita baca ini memberikan sebuah penegasan yang sangat jelas dan pasti. Bahwa kita yang ada di dalam Kristus, Allah sudah berkenan memberikan hidupnya menjadi hidup kita. Maka Allah sungguh Dia adalah pembela, Dia ada di pihak kita. Karena kita sudah berada pada pihaknya dengan menerima kebenaran hasil karyanya dalam Kristus. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang sanggup lagi mendatangkan penderitaan karena bagi kita atau menghukum kita. Karena Allah sudah berkenan menyelamatkan kita. Sehingga kemenangan, kepastian menjalani hidup di muka bumi adalah menjadi milik kita. Tidak ada penderitaan bagi kita kecuali satu yang Allah kehendaki. Yaitu menderita karena Injil, karena nama Kristus, karena kebenaran. Para kekasih Kristus.
Dari beberapa poin tadi sampaikan tentang jaminan kepastian bersama dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Secara khusus tahun 2022 ini saudaraku dikasih Tuhan. Sebuah kebenaran yang sudah sering kali diperdengarkan kepada kita dari mimbar gereja. Dari mimbar gereja Tuhan ini. Tapi sayangnya kebenaran-kebenaran ini tidak cukup hanya diperdengarkan kepada kita. Sebab ada banyak anak Tuhan sudah juga mendengar dari dunia ini. Sehingga apa yang didengar dari Allah tidak menguasai dia. Oleh sebab itu ketika diperdengarkan kembali kepada kita tentang kepastian jaminan Tuhan bersama dengan kita. Hendaklah firman Tuhan yang kita dengar itu. Kita memberi diri hati. Menyimak, menghargai. Sungguh-sungguh. Dan menerima tunduk kepada firman itu. Menerima firman itu menjadi informasi kebenaran yang kita pegang teguh satu-satunya. Sehingga dengan informasi kebenaran ini kita menolak, menentang sebuah informasi yang bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah ketika kita memiliki hal ini, hati kita akan diteguhkan oleh firman yang kita terima. Maka firman ini akan membuat kita selalu terbuka dengan Tuhan. Selalu memiliki hubungan yang bukan hanya online tapi inline. Bukan saja selalu terhubung dengan Allah tapi selalu dalam kehendaknya. Karena kita dikuasai oleh informasi firman dari Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana kita harus mengambil keputusan di tengah situasi tantangan zaman ini. Firman Tuhan ini juga dalam kaitan dengan rohnya yang kudus akan menuntun kita. Bagaimana mengambil setiap keputusan kita. Supaya dalam segala keadaan kita tetap melakukan kehendak Bapa, tetap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak boleh hanya mendengar kebenaran yang tadi saya paparkan yang disampaikan kepada kita di sepanjang umur hidup kita dari mimbar Tuhan ini. Tapi kita juga harus bersedia berdiri dikuasai menjadi hidup kita. Karena peraturan kerajaan Allah mengatakan orang benar hidup oleh iman. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dalam Ibrani 10:38 yang mengatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan. Artinya Bapak Saudaraku kalau kita mau mengalami kemenangan yang sudah digariskan kepada kita dalam kitab suci di dalam Kristus bagi kita. Maka kita harus hidup berdasarkan informasi kitab suci. Informasi ini harus menjadi kekuatan jiwa dan roh kita. Menjadi hidup kita. Sehingga kita selalu terkoneksi dengan Allah di dalam kehendaknya, dalam penguasaan roh dan firman-Nya. Sehingga kita sungguh-sungguh adalah orang yang hidup oleh iman. Hidup oleh firman Allah. Maka dalam kondisi ini Bapak Saudaraku, kepastian bersama dengan Tuhan tidak saja menjadi sebuah kebenaran yang sudah dituliskan kepada kita, tapi sudah menjadi kekuatan di hati, di batin kita, di pikiran kita. Sehingga dalam kegelapan dunia ini, dalam kekacauan yang akan dialami oleh dunia ini, kita boleh tetap berjalan dalam kehendak dari Bapa kita di surga. Para kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menenggelamkan roh dan jiwa tubuh kita dalam firman Tuhan. Supaya di tengah dunia gelap ini kita tidak bisa digelapkan. Karena kita memiliki terang hidup yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Bukankah Tuhan sudah mengatakan kepada kita di dalam firman itu ada hidup. Hidup adalah terang manusia. Dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Dan kita yang memiliki terang hidup dari Kristus. Dunia tidak bisa menguasai kita. Oleh sebab itu manusia Allah yang perkasa. Teguhkan hatimu dengan kebenaran-kebenaran yang diperdengarkan kepada kita. Hiduplah oleh firman Tuhan. Selalu di bawah penguasa roh dan firman Allah. Maka tidak ada tantangan zaman yang Bapak Ibu tidak bisa lewati. Bahkan sebaliknya di tengah tantangan zaman Bapak Ibu menyatakan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk kekuatan firman-Mu yang kembali dikumandangkan kepada kami. Bahwa adalah sebuah kepastian hidup kami di bumi ini
dalam penyertaan, dalam pimpinan, dalam kekuatan dan hikmat dan roh dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sehingga memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu adalah sebuah kepastian bagi setiap kami. Yang sungguh menerima firman-Mu dan dikuasai dan hidup oleh firman, hidup oleh iman. Terima kasih Bapa. Meneguhkan umat-Mu dalam memasuki tahun 2022 dan bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Mari Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan yang akan menguatkan kita dalam memasuki tahun 2022. Di mana kita mengingat kesatuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lewat perjamuan kudus ini kita dikuatkan. Mari kita angkat pujian kasih dari surga. Memenuhi tempat ini, memenuhi hati dan seluruh hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur bersama dengan anggota keluarga, boleh mendistribusikan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Haleluya, haleluya. Kita akan puji sekali lagi. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita mengangkat roti dan anggur di atas kepala kita. Bapa, roti dan anggur ada di tangan kami masing-masing, yang menunjuk pada tubuh dan darah Kristus yang telah dipecahkan, ditumpahkan karena kami dan untuk kami. Olehnya Bapa di surga, kuduskan roti dan anggur ini dan berkati sehingga menjadi alat anugerah di tangan-Mu ketika kami makan dan minum. Roh kami sungguh dikuatkan, jiwa kami sungguh diteguhkan, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah berkat anugerah dari Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini yang menunjuk kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari ikuti saya ucapkan pengakuan iman ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan dan pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan. Kuasa dosa telah dihancurkan dari hidup saya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah menerima hidup kekal, hidup Allah untuk mengabdi, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Saudaraku, angkat roti di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat persatuan dan kesatuan dengan diri dan hidup-Mu. Tuhan Yesus yang agung, Kepala kami, hidup dari hidup kami. Terima kasih Tuhan yang olehnya Bapa dipermuliakan di dalam seluruh hidup kami. Karena kesatuan dengan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, glory. Shinaramo, shinaranama shikanaro. Kekuatan kami, hikmat kami dalam menjalani sepanjang umur hidup kami di bumi ini. Yesus Tuhan, kekuatan hidup kami dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga sungguh nama-Mu dipermuliakan dalam Roh-Mu di dalam seluruh hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, besar setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Karya-Mu agung, hidup-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk Roh-Mu ya Bapa, yang mengangkat hidup kami. Membuat kami mampu menjalani sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh berasal dari-Mu dan menggenapi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami kuat di sepanjang tahun 2022, bahkan sampai selama-lamanya. Karena hidup kami bukan kami lagi. Kristus telah menjadi hidup kami yang Bapa anugerahkan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Para permata hati Tuhan, manusia Allah yang perkasa, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah dari Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang hidup dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan dan disukacitakan, tubuhmu disehatkan. Sepanjang tahun kau melangkah di 2022 ini, kamu akan mengalami penyertaan Tuhan yang kuat, yang buat kamu sukses melakukan apa yang Bapa kehendaki. Menjadi berkat bagi sesamamu, menjadi kesaksian bagi Kristus. Saya nyatakan berkat ini sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Tetap dengan hati yang kuat, dengan kesadaran akan firman dan Roh Allah yang sudah menjadi satu dengan kita. Maka sepanjang tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, kita semakin menggenapi apa yang Bapa kehendaki dan memancarkan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita yang membuka hati untuk menerima Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.